kami sangat berharap kepada penguasa lah kita bilang, terutama Pak Wali Kota, agar lebih memperhatikan lah. Mana lagi sekarang ini keadaan pasar ini ya, ekonomi kita lagi tepi. Kami sangat berharap kekhawatiran kami itu bisa berdampak negatif nanti. Kereta dia satu hari 3.000 parkir, gajinya 60.000 satu hari, 60.000 gaji satu hari. Nah, diambil oleh kereta 30.000 untuk parkir, 3.000 untuk parkir. Makan dia dipajak 10.000 satu hari. Sisa duitnya berapa? Dari 60.000 kurang 13.000, sisa duitnya 47.000. Kalau ada anaknya satu aja, dikasihnya duit jajan 5.000, sisa duitnya 47 kurang 5.000, tinggal duit 42.000. Berapalah gaji uang belanja dapur bini untuk makan malam dan untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke pasar? Coba menugaskanlah atau menyuruh Biro PD Pasar lebih peduli, lebih peka yang ada di pasar-pasar di Kota Medan. Terus buatlah website biar mereka tahulah pembeli itu dari luar kota ataupun dari dalam kota. Ini loh kami yang ada di pusat pasar, ini loh kami yang ada di pasar Petisa, ini loh kami yang di pasar-pasar lainnya. Selama ini enggak ada. Tidak juga membaguskan sesuai dengan keinginan pedagang, masyarakat pedagang yang ada di pusat pasar ini. Saya akan menghentikan pembayaran yang tambahan 2.000. Baik. Kenapa? Ini menyusahkan pedagang. Kenapa? Selama ini pedagang bilang sama saya, bagaimana nih Pak? Bagaimana nih Pak? Pertanyaan sama saya. Jadi saya sulit untuk menjawabnya. Jadi kalau seandainya nggak juga dibaguskan, makanya saya akan ambil alih semua pekerjaan maintenance ini. Kami yang menyelesaikan semuanya. Apa kabar saudara? Berdasarkan data yang kami dapatkan, sekitar 40% dana pendapatan dari perusahaan umum daerah Pasar Kota Medan berasal dari kontribusi yang diberikan oleh para pedagang di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Namun, begitu besarnya kontribusi yang diberikan oleh para pedagang tradisional ini, sampai saat ini pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Medan belum terkelola dengan baik. Benarkah kontribusi dari para pedagang ini rutin dibayarkan, dan apa manfaat yang telah mereka rasakan dari hasil kontribusi yang mereka berikan? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Ya saudara, saat ini kami sudah berada di salah satu pusat, ataupun kalau orang Medan menyebutnya ini adalah pusat pasar. Dan untuk membuktikan benarkah ada kontribusi yang diberikan oleh para pedagang dari pasar tradisional yang ada di Kota Medan, kami akan mengajak Anda untuk menjumpai salah satu pedagang yang ada di pusat pasar ini. Ya, Pak, apa kabar? Prasetyo Pak, dari program eksklusif Aktual Channel. Dengan Bapak siapa? Haji Hanif. Haji Hanif. Iya. Bapak sudah lama ya Udah berjualan sini ya? 20 tahun. Oh, 20 tahun. 20 tahun. Jualan memang ini Pak. Jualan apa ini Pak? Ini aksesoris ini. Aksesoris ya. Pak, kita ingin bertanya karena menurut data yang kami dapatkan, para pedagang di setiap pasar, salah satunya adalah pusat pasar, itu memberikan kontribusi untuk jadi pendapatan dari perusahaan umum daerah Pasar Kota Medan, dan juga itu mengalir ke pemerintah Kota Medan. Benar Pak ya? Ada kontribusi yang diberikan oleh pedagang? Ada kewajiban bulanan. Oh, bulanan. Itu berapa besarannya Pak Hanif? Sepengetahuan saya memang berbeda-beda. Baik. Tapi kita sekitar berapa tuh? Hampir 400. 300, hampir 400.000 lah. 400.000. Iya, tempat saya ya. Tempat Bapak. Oh, berarti tiap kios ini berbeda-beda kutipannya. Agak berbeda ya, karena tergantung posisi lah mungkin. Iya. Iya. Ada lagi Pak kutipan selain itu per bulannya? Baru-baru ini direncanakan dari maintenance yang saya Maintenance itu apa Pak Hanif? yang saya dapatkan itu kemarin supaya ada perbaikan di pasar kita ini. Seperti apa perbaikan yang dimaksud? Ya katanya ada, tapi saya juga kurang merasakan ya. Memang sebentar hidup lift ya, lift ke arah ke lantai 4, dari lantai 1 ke lantai 4.
Namun kadang-kadang mati dan kadang-kadang hidup. Itu maintenance yang dimaksud untuk memperbaikin itu. Ya, katanya itu yang dikutip 2000. 2000 itu Ya, namun saya belum bayar memang. 2000 itu kutipan per hari atau per bulan? Per hari. Per hari. Iya. Berarti beda lagi sama kutipan yang iuran per bulan yang Oh, beda. Bapak sampaikan berapa tadi? 300 Pak ya? Iya, hampir 400.000. Hampir 400.000. Kalau sudah ada iuran bulanan, apakah manfaat yang Bapak dapat sebagai pedagang di sini setimpal? Wah, itulah. Dari tahun ke tahun saya memperjuangkan itu, karena kewajiban sudah kita berikan, namun hak-hak kita sampai sekarang masih dalam perjuangan. Apa hak yang Bapak maksud ini? Karena di situ juga yang saya dapatkan bahwa semuanya di situ sudah termasuk biaya perawatan. Perawatan untuk gedung berarti Pak ya? Biaya perawatan untuk gedung. Karena tanpa ada perawatan ya tentu ini kan jadi sarang tikus nanti jadi. Baik, Iya. kami sudah berkeliling juga melihat memang banyak sekali ada kerusakan Pak di sini. Tapi bagaimana kesaksian Bapak selama Bapak berjualan di sini? Bapak boleh berjalan karena kalau hanya melalui saya saja mungkin bisa saya rekayasa atau segala Iya. macam. Namun saya berharap Bapak langsung menghubungi kawan-kawan kita yang lain, apa pendapat mereka. Karena apa? Yang saya rasakan mungkin ada perbedaan, tapi saya rasa hampir sama lah semua. Apa yang Bapak rasakan? Ada beberapa kali kejadian hampir kebakaran lah saya bilang. Iya. Ada beberapa kali beberapa tahun yang lalu itu sudah kita usulkan untuk ada perbaikan bidang kelistrikan pasar inilah. Namun saya melihat sampai sekarang belum ada. Belum ada Pak ya? Belum ada. Ya. Dan kami pada dasarnya sudah berjuang, sudah beberapa kali RDP saya rasa ke Dewan, karena saya juga udah 20 tahun mungkin di sini ya. Iya. Yang saya rasakan ya itu tadi belum ada perbaikan saya lihat untuk mengenai listrik. Ya. Dan ini kita lihat juga dinding-dinding ada yang bocor Pak ya. Makanya. Ada plafon yang juga rembes ya. Iya. Dan juga lantai ya Pak. Ya, seperti yang kita lihat tidak rata Pak ya lantai ya. Iya. Ada yang bolong-bolong ya. Sudah lama terjadi Pak. Udah lama Pak. Bapak dari tahun berapa di sini? Kok nggak silap saya tahun 2000 mungkin. Saya juga Tahun 2000 sampai sekarang juga belum ada. Iya. Padahal sudah ada kontribusi yang per bulan diberikan Bulanan oleh kan pedagang kita ya. harus mengapakan kan? Memang harus wajib kami berikan. Setorannya siapa yang mengutip Pak? Pada saat sekarang ini kami memberikan ke bank langsung. Bank langsung ya? Iya. Tidak Iya, ada bank. oknum yang datang langsung untuk mengutip ya? Tidak. Dulu beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah ada perbaikan kami langsung menyerahkan ke bank. Informasi yang kami terima saat kampanye Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Bobi Afif Nasution dan juga Aulia Rahman sempat berkunjung ke sini Pak ya? Ada janji yang mereka tawarkan ketika itu ya? Ya ada. Apa itu Pak? Saya dengar. Salah satunya itu mungkin kalau nggak silap saya ini di atas akan ditutup atap itu saya dengar. Akan dibangun Pak ya? Iya. Ada atap ya? Iya, artinya ada semacam apalah kita bilangnya. Apakah itu perbaikan, apakah itu tambahan, saya juga kurang ini ya. Tapi saat ini, ya, sampai saat ini belum ada. belum ada. Ya, ada iuran yang sudah diberikan, juga ada mungkin maintenance, uang in maintenance yang dipinta oleh Iya. pihak pengelola pasar Pak ya. Iya. Tapi sampai sekarang untuk perbaikan dan juga perawatan tidak ada dilakukan. Tidak maksimal Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Ya. publik dan juga kepada stakeholder? Kami sangat berharap ya, karena bangunan yang tanpa ada perawatan itu akan bisa berakibat fatal Pak. Apalagi kita di sini kan ikonnya Sumatera Utara ini Pak. Iya. Pusat pasar ini. Kami sangat berharap kepada penguasa lah kita bilang, terutama Pak Wali Kota, agar lebih memperhatikan lah. Mana lagi sekarang ini keadaan pasar ini ya, ekonomi kita lagi sepi. Kami sangat berharap kekhawatiran kami itu bisa berdampak negatif nanti. Dan kondisi pasar yang saat ini mungkin bisa dibilang kumuh, ini mempengaruhi penjualan dan juga para pembeli datang Pak ya? Jelas. Apalagi persaingan dengan pasar-pasar modern. Dan juga sekarang ada online Pak ya? Iya betul. Baik Pak Hanif, Ya. demikian yang ingin kami tanyakan Pak Hanif. Semoga
revitalisasi ataupun perbaikan dan juga perawatan dari pusat pasar ini cepat dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, Pak Hanif ya. Iya. Sampai Kami jumpa Pak Hanif. mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan mereka pemerintah lah pada khususnya mendengarkan keluhan-keluhan pedagang ini. Baik, terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak Hanif. Iya, mari, Ya, Pak. demikian tadi saudara perbincangan kita dengan salah satu pedagang di pusat pasar. Seperti apa keluhan pedagang lainnya yang ada di pusat pasar Kota Medan? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai pedagang lainnya yang ada di sini. Ayo ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Bang, apa kabar Bang? Baik, baik. Prasetyo Bang dari program eksklusif Aktual Channel. Oh, Dengan iya. Abang siapa nih Bang? Pak Isrinaldi. Yusrinaldi ya. Ya. Sudah lama berjualan di sini Bang. Saya dari tahun 2006 2006 sampai sekarang. sampai sekarang. Bagaimana omset Bang? Makin naik atau turun? Kalau saya dari 3 tahun inilah, Ya. dari mulainya COVID sampai sekarang itu jauh turun terus, nggak ada gelombang naiknya, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi gelombang terus Bang ya? Bergelombang terus. Gelombang naiknya nggak ada, tapi gelombangnya turun. Gelombangnya turun ya? Gelombang turun, nggak ada gelombang naiknya, nggak ada gelombangnya turun. Baik, Nah. Bang, kita sudah berkeliling di pusat pasar ataupun sentral ini Bang. Ya. Kita melihat banyak sekali kerusakan. Mhm. Apakah ini termasuk dari keluhan para pedagang di sini atau Oh, ada keluhan pedagang lainnya? Jelas. Kalau saya sebetulnya sebagai pedagang seni cukup mengeluhkan, dan begitu juga kawan-kawan saya. Ya. Nah, saya kan setiap hari main saya di sini aja. Ibaratnya ini udah rumah kedua saya. Rumah saya, inilah rumah kedua saya, tempat saya mencari nafkahnya di sini. Ya. Dengan adanya kayak gini sekarang, memang saya agak mengeluh. Baik. Nah, tambah lagi sekarang, pasar kondisinya kayak begini. Kayak mana maksudnya Bang? Bisa diperjelas dulu Tengoklah. ke Pedagang nggak ada penonton. naik, daya beli di daerah kurang, sewa kios kayak gini. Dan kondisi kios juga Dan kondisi kiosnya kayak gini. Fasilitas pasar yang kami terima kayak begini. Nah, jadi daya tarik orang untuk belanja ke sini itu nggak ada. Nggak ada istilahnya orang fanatik dia, aku pergi belanja ke pusat pasar sana bagus, AC-nya hidup, terang apa. Ini nggak ada. Baik. Jadi kita sekarang ini seolah-olah kita mau ngomong sendiri nih. Pedagang ini ngomong sama diri sendiri. Ya. Kami nggak pernah didatangi oleh suatu pemerintah, aparat-aparat yang pengelola ini atau stakeholder yang berkuasa di lingkungan ini, nggak ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi Coba waktu kampanye ada Bang ya? Oh, kalau itu ya. Waktu kalau kampanye kita ingin mengungkap dulu sedikit Bang. Waktu kampanye kemarin. Kalau ada salah satu kampanye pasangan. ada banyak. Siapa yang kemarin? Pasangan banyak kesini, mulai dari presiden, menteri, semua kesini. Iya. Enggak orang dari Pemko, enggak Pemko Sumut aja. Enggak Pemda Sumut aja Ada yang semua. dijanjikan tapi Bang ya? Ya itulah namanya kampanye. Itu kita kalau pedagang ini udah maklum lah itu semuanya. Termasuk yang menjabat saat ini datang Ya memberikan janji. ada. Kalau janji itu tentu ada gitu kan. Cuman kita, kalau aku secara apanya aku nggak gitu, nggak apa kali. Tolonglah diperhatikan kesejahteraan pedagang ini. Kami nggak minta duit kok. Ya. Kini kami minta fasilitas yang ada. Baik, Bang. Kita ingin mengetahui juga dengan fasilitas ataupun kondisi pusat pasar yang saat ini, para pedagang dikutip juga Bang, ada kontribusi yang diberikan ke pihak Pemko ataupun melalui Ada. Kemarin perusahaan ini ada himbauan dari pihak ketiga dan dari pihak PD Pasar. Ya. Ada penambahan kutipan dari pihak ketiga, tapi lantai 3-nya nggak dikutip. Karena lantai 3 ini mungkin udah pakai maintenance langsung dari orang PD Pasar. Baik. Nah, yang dikutip itu cuman lantai 1, lantai 2, dan lantai 4. Kutipannya berapa? 2.000 satu kios Per hari. per hari, tiap hari. Baik. Sedangkan kios yang ada kalau itu dikutip lebih kurang 4.000 sampai 5.000 kios. Ini kalau saya nggak salah. Ya. Nah, 4.000 sampai 5.000 kios kali 2.000, ya kan? Nah, jadi kami nggak masalah. Kalau kutipan itu sebetulnya mungkin sekian persen ada yang nggak setuju, ada yang setuju, itu biasalah namanya di pajak karena ada pihak ketiga ini. Cuman apa yang telah dilakukan di sini coba? Itu maintenance-nya untuk apa kemarin? Ya kalau diterangkan kepada kalau semuanya itu untuk perawatan yang ada di lantai 1, lantai 2, dan lantai 4. Ya. Sekarang di lantai 4 aja kantin itu kalau hujan itu becek semua. Tidak ada atap lagi Ya, Bang ya? saya sangat mengeluhkan kenapa air diturunkan kok susah.
Biasanya menaikkan air yang susah kan, harus Baik. pakai mesin. Ini menurunkan air kok susah. Itulah yang saya sesali sama kawan-kawan semua. Baik. Nah, mungkin suara saya ini sama dengan suara pedagang-pedagang yang lain. Sekarang ini dari bulan, kalau saya nggak salah, dari siap lebaran, pedagang yang ada di lantai 3, lantai 2, dalam 100% pedagang pakaian dan yang lain-lain kecuali kebutuhan pokok ya. Nah, itu lain, lantai 1. Lantai 2 dan lantai 3 ada 40% orang nggak ada pelaris sama sekali. Ya. Nah, kemana duit itu mau dicarikan untuk gaji karyawan? Nah, Belum cobalah lagi kita- untuk biaya yang lain, Bang. Ya? belum biaya lain, listriknya. Di sini kalau listriknya terlambat terus ya dikuasai oleh PD pasar kita. Langsung diputus. Enggak, diputus enggak, cuman dikuasai dia. Ibarat dikuasai kita kan nggak buka-buka. Memang kalau nggak buka-buka itu kan dia pakai biaya itu. Ya. Nah, istilahnya apa namanya? Biaya perawatan, apa. Kami kalau itu tuh semua, kalau aku secara pribadi aku nggak pernah mengeluhkan itu. Tapi tolong dibantu kami untuk membenahi fasilitas yang ada ini. Katanya income-nya PD Pasar ini besar. Berapa kios ini? Hampir 10.000 ada mungkin kios ini kalau saya nggak salah. Baik. Dengan kutipan listrik yang dari kutipan tersebut aja udah berapa hasilnya? Kalau kita ngitung-ngitung secara pedagang, kalau cara pemerintahan kita kan nggak ngitung. Mungkin kalau saya disuruh ngapakan selesai ini semua nih, saya kan pedagang. Baik, Bang. Yang ingin kita tanyakan ketika kita masuk ke pusat pasar ini, kita ambil contoh di pusat pasar dulu, ada parkir. Parkir ada. Nah, kalau pedagang sendiri sudah ada biaya maintenance dikutip setiap hari, lalu biaya parkir ini gratis untuk para pedagang atau ada tambahan, Bang? Ya kalau pedagang nih maunya memintanya gratis ya nggak mungkin lah. Ya. Semua kita pakai security, minimal ditinjau ulang. Cobalah pikir sekarang ini deh. Karyawan yang masuk ke pusat pasar ini hampir berapa ribu orang semua. Kita ambil sekarang 40% dia pakai kendaraan pribadi, kereta atau mobil. Ada yang mobil yang agak tinggi, dia mobil yang rendah lagi kereta. Kereta dia satu hari 3.000 parkir, gajinya 60.000 Baik. satu hari, 60.000 gaji satu hari. Nah, dia ambil oleh kereta 30.000 untuk parkir, 3.000 untuk parkir. Makan dia dipajak 10.000 satu hari. Ya kan? Ya. Sisa duitnya berapa? Dari 60.000 kurang 13.000, sisa duitnya 47.000. Kalau ada anaknya satu aja, dikasihnya duit jajan 5.000, sisa duitnya 47 kurang 5.000, tinggal duit 42.000. Berapalah gaji uang belanja dapur bini untuk makan malam dan untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke pasar, coba. Dan itu yang Abang rasakan. Itu aku rasa sendiri dan banyak kali keluhan-keluhan itu. Tolonglah, aku sekarang berbicara ini karena udah banyak keluhan aku dengar. Aku memohonlah kepada pemerintah pemangku kebijakan-kebijakan yang ini semua. Perhatikanlah kami pedagang ini. Nah, perhatikan. Belum lagi sekarang habis Covid belum habis naik BBM. Ya. BBM ini lagi booming naik, anak sekolah baru masuk. Ya kan, ini kan mau masuk anak sekolah ini. Ya, macam mana? Masuk ke negeri, swasta semuanya duit. Nah, jadi sekarang pencarian orang di sini kayak gini. Dan ini yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah, Bang. Harus ada Pemko Medan. perhatian. Sebetulnya pajak ini cukup strategi. Cukup strategi. Pusat pasar ini istilahnya ikon Kota Medan, PD Pasar inilah ini. Ya, baik. Baik, terima kasih, Bang. Duitnya banyak sekali duit. Baik, terima kasih, Bang, atas saran ataupun Ya, pendapat dan juga mudah-mudahan keluhan yang disampaikan. pemerintah pemangku kebijakan yang ada untuk pasar ini mudah-mudahan mau mendengar keluhan-keluhan dan banyak keluhan-keluhan yang lain. Kalau dia berbicara di batinnya itu sekarang udah nggak terima yang kayak gini, tapi dia mau bicara kepada siapa? Baik, Bang. Pada siapa dia mau bicara? Ya, terima kasih, Bang Yusri Naldi. Oke, Sampai oke. jumpa. Sehat selalu, Bang. Amin. Ya saudara, untuk menguatkan fakta kita di lapangan tentang kontribusi yang diberikan pedagang ke perusahaan umum daerah Pasar Kota Medan, kami akan mengajak Anda untuk menjumpai pedagang lainnya yang ada di pusat pasar ini. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Dengan siapa, Bang? Bang Ade, Bang. Prasetyo, Bang, dari program eksklusif Siap. Aktual Channel. Siap, Bang. Bang Ade, sudah lama berjualan di sini? Alhamdulillah sudah. Dari tahun berapa? Mungkin udah 15 tahun, Bang, saya di sini. 15 tahun ya? Iya, siap. Cukup lama, Bang. Udah, Bang.
Bagaimana omset Bang penjualan? Kalau omset kita tahu sekarang dari semenjak kopi itu Bang luar biasa menurun Bang. Jauh luar biasa. Sebelumnya alhamdulillah adalah untuk menutupi. Ya, tapi ketika Abang membuka toko di sini, kondisi pasar masih bagus atau sudah rusak seperti ini Bang? Jadi Bang, kalaupun kita lihat dulu Bang, memang kondisi pasar kita ketahui dari lantai 1, lantai 2 itu kalaupun dari kabel listriknya luar biasa Bang, itu agak semeraut. Iya. Terus masalah pun banjir di bawah itu luar biasa memang dari dulu. Banjir juga Bang? Banjir Bang, dan airnya itu masuk ke dalam. Iya. Kalau mungkin di lantai 3 ini kan baru beberapa tahun, paling fasilitas cuma atap yang mungkin kita melihatnya mungkin sakit mata Bang. Baik. Karena mungkin kalaupun pedagang ataupun pembeli datang kemari, mereka melihat oh bisa-bisa nih ambruk nih gedung. Jadi korban ya? Jadi takut. Baik. Jadi kalaupun fasilitas lainnya Bang tengok sendiri bangunan luar biasa, ini bangunan tua, maunya pihak yang terkait lihat dong kemari. Ya. Perhatikan dong kemari. Jadi ini bangunan tua kalau bisa diremajakan, diperbaiki dan dibagusi. Tapi benar Bang ya, ada kutipan maintenance. Ada Bang. Berapa Yang jumlahnya? setahu saya itu kutipan itu hanya untuk berlaku lantai 1, lantai 2. Lantai 2. Lantai 3 nggak dikutip. Yang membedakannya apa Bang? Nah, kalaupun ini lantai 3 Bang, kalaupun mereka ini memperbaiki semua, luar biasa itu biayanya. Mungkin itu saya tahu Bang. Berapa kutipannya Bang? 2.000 Bang, Itu per hari? per hari Per hari? Iya. Untuk setiap pedagang? untuk setiap pedagang. Dan hasilnya itu untuk apa katanya? Pengutipan itu? Jadi yang saya ketahui mereka itu mengutipi untuk memperbaiki lift, memperbaiki jalan keramik-keramik yang di lantai 2 yang bolong-bolong, terus memperbaiki mungkin kabarnya mereka akan memperbaiki kabel-kabel listrik. Iya. Mungkin untuk jangka ke depannya mungkin. Tapi ini saya lihat belum ada mereka memperbaiki. Sudah berlangsung berapa lama Bang pengutipannya? Ini mungkin udah 2 bulan Bang. 2 bulan, tapi 2 bulan. belum ada realisasinya. Nah, tapi mereka memperbaiki, saya tahu lift udah berjalan. Tapi cuma satu lift Bang ya? Ya, lift dan enggak di sini Eskalator ada ya? eskalator, lift tangga jalan. Iya. Nah, itu diperbaiki. Ini yang biasanya enggak aktif jadi aktif. Tapi Orang lebih akses di dari lantai bawah. 2-nya tadi ketika kami melewat situ tidak berjalan Bang. Nah, itu dia. Kadang aktif, kadang mati, Bang. Enggak tahu kita. Mungkin Abang bisa bertanya sama orang maintenance langsung, bukan sama Baik. kita. Kita ke pedagang. Baik, tapi kesaksian dari para pedagang memang kadang mati, kadang Kadang hidup. hidup ya? Ya, siap. Ya, lalu keluhan pedagang di sini apa saja Bang? Selain tadi ada kerusakan di plafon dan juga lantai yang retak dan juga banjir. Ada Kalau masalah lain? mungkin keluhan yang kami pedagang sepi Bang. Sepi, Itu ya? keluhan mungkin Bang. Jadi ya kita tahu sendiri kan Covid, terus dengan kenaikan BBM ini luar biasa Bang. Ya. Mungkin mereka nggak mau ke pasar ataupun kemana, mungkin mereka lebih mementingkan kebutuhan rumah tangga. Dan mereka juga lebih memilih untuk belanja online sekarang Bang ya? Iya, saya berharap PUD pasar ataupun instansi terkait macam BIMKO buat dong website yang mengambarkan ini loh pasar kita di Kota Medan. Misalnya kayak pasar, kayak pasar Petisah, kayak pasar Marelan. Buat dong websitenya. Jadi mereka tahu, oh ternyata di pusat pasar tuh jualnya ini. Dan sampai sekarang yang saya mungkin umur sekarang 33 tahun itu nggak ada. Yang saya tengok di website PD Pasar itu hanya menampilkan kegiatan di roadnya. Ya. Naik sepeda, jalan-jalan, dan anggota-anggota semua dia yang menampilkan di website mereka. Padahal di roadnya dapat Pedagang gaji sendiri. dari kontribusi para pedagang, benar Bang ya? Sementara ini pendapatan terbesar. Dan sinilah pendapatan terbesar yang bisa membiayai gaji seluruh pegawai-pegawai yang ada di 53 dan 33 pasar Kota Medan. Ya. Terakhir Bang Ade, apa Siap. yang ingin disampaikan? Ya, yang ingin saya sampaikan mungkin kepedulian Pemkot Kota Medan ya menugaskanlah atau menyuruh Biro PD Pasar lebih peduli, lebih peka yang ada di pasar-pasar di Kota Medan. Terus buatlah website biar mereka tahulah pembeli itu dari luar kota ataupun dari dalam kota. Ini loh kami yang ada di pusat pasar, ini loh kami yang ada di pasar Petisah, ini loh kami yang di pasar-pasar lainnya. Selama ini nggak ada, cuma itu aja Bang. Baik, terima kasih Bang Ade. Siap. Semoga keluhan dan juga persoalan di pusat pasar ini segera teratasi Bang Ade ya. Amin, amin. Sampai jumpa Bang Ade. Amin. Siap. Banyak aduan dan juga laporan, dan saat kami memasuki pusat-pusat pasar tradisional, salah satunya adalah pusat pasar yang ada di Kota Medan atau sering dikenal orang adalah Sentral. Banyak sekali kerusakan gedung yang terjadi di sini. Dan seperti apa fakta di lapangan, kami akan mengajak Anda untuk menjumpai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mas Rijal Mandai. Apa kabar Bang?
Prasetyo. Sehat walafiat. Prasetyo Bang, dari Eksklusif Aktual Channel. Oh ya. Bang, kita melihat saat ini, kita sambil jalan Bang ya. Oke. Saat ini kondisi pasar tradisional yang ada di Kota Medan khususnya Bang ya, karena Bang Ketua Apsindo Kota Medan. Ya. Sangat memprihatinkan Bang ya. Benar. Ini cukup gelap, jadi kita agak maju ke depan Bang untuk mengambil cahaya lagi. Iya. Kalau Abang melihat sebagai Ketua Apsindo Kota Medan, seperti apa gambaran Abang kepada publik tentang kondisi pasar tradisional di Kota Medan, Mas Rijal? Kalau saya melihat, ini kan pusat pasar ini pusat Kota Medan, Iya. Sumatera Utara. Sinilah pusat pembelanjaan seluruh orang Sumatera Utara. Ya, dan dari luar juga belanja di sini, Bang. Ya? Dari luar. Karena kalau dulu terkenal pusat pasar adalah Iya. pusat segala jual beli yang murah, Bang ya, Iya. ekonomis. Yang murah di sini semua. Dari Aceh pun kemari belanja. Dari Aceh kemari juga. Tapi kalau keadaan pasar seperti ini, mungkin para konsumen tentu agak jarang kemari. Iya. Jadi sebelum dilanjutkan Bang Mas Rijal juga, saat ini saudara kita sudah berada di pusat pasar dan bisa kami gambarkan di sekeliling ini Bang ya. Ya. Ini bisa Bang tunjukkan, ini ada yang bocor juga Bang ya. Ini bocor semua ini. Nah, ini seperti ini saudara. Kenapa juga disampaikan oleh Bang Mas Rijal tadi cukup memprihatinkan kondisi gedung ini seperti di sebelah kanan atas Bang Mas Rijal ya. Atap ini sudah jebol dan di sekeliling ini juga ini tidak terpakai atau seperti apa Bang? Ini kalau biasa terpakai. Terpakai ya. Cuman Tapi kondisinya karena kondisi orang sini belanja banyak tutup. banyak tutup. Banyak tutup. Baik, bisa kita sambil berjalan lagi Bang ya. Ada situ yang bocor mana lagi? Ada juga? Ada. Iya, kita ikuti Bang Mas Rijal di mana Bang? Bisa kita tunjukin Bang. Bang, tapi sebelum kita sampai ke lokasi Bang, tempat yang kerusakan-kerusakan seperti yang Abang sampaikan kepada kami, Ya. kita mendapat informasi bahwasannya para pedagang yang memakai kios-kios yang ada di pusat pasar ini membayar ataupun memberikan kontribusi Bang ya. Ya. Itu seperti ini dia, sebelum kita masuk lagi perbincangan tentang kontribusi. Di mana? Sana. Kita putarin ke sana, Pak. Pak. Nah, ini saudara. Ya, ini seperti yang Abang sampaikan tadi Bang ya. Ini lantai berapa Bang Mas Rijal? Ini ada 3. Lantai 3 ya. Ini atapnya cukup. Kalau ini pernah memakan korban jiwa tidak Bang Mas Rijal? Sudah ada korban jiwa? Belum. Ini sudah dari tahun berapa Bang Mas Rijal rusak ya? Ini udah sekitar setahun 2 tahun ada ini. Setahun 2 tahun ya, rusak ya. Dan sampai sekarang belum pernah. Belum benahi. Iya. Dan juga sekarang ini kan ada maintainer. Maintainer? 3 yang Maintenance Bang ya? Ya. Itu maintenance itu untuk pembayaran apa aja Bang? Untuk Yang dipakai? pembayaran pembagusin apa ini lah, dibaguskan nih apa semua yang rusak ini. Termasuk? Sudah 3 bulan dia di sini bekerja. Ya. Sampai sekarang ini belum ada dibenahi. Berarti ini untuk termasuk perbaikan plafon, lalu untuk AC juga Bang ya? Semua. Tapi AC yang kita lihat saat ini, meskipun sudah dikutip maintenance-nya, AC sudah tergantung atau ini model terbaru Bang? Ini mati kan Dek? Mati ya? Mati Bu ya? Ah. Tapi ini model terbaru memang digantung seperti ini tidak? Taunya dicopotin dulu. Dicopotin ya? Tapi memang ya kondisinya juga sama Bang. Ini ada beberapa AC, bisa kita lihat saudara, ini tutupnya sudah tergantung-gantung di sini. Tidak hanya satu tapi hampir rata-rata terbuka, dan juga pengakuan dari para pedagang sini Bang Mas Rijal ya. Ya. Ini sudah tidak hidup ya. Hidup. Bang Mas Rijal, ada berapa kios dalam catatan Abang di pusat pasar ini khususnya? Kalau di pusat pasar ini sekitar 3.600 kios. 3.600 kios. Dan ini kutipan kontribusinya per kios berbeda-beda Bang ya? Berbeda-beda. Berapa satu kiosnya? Ada yang bayar per bulan ya. Per bulan berapa kisarannya? Uang lampu sama uang jaga malam itu 1 bulan kalau di atas ini 600 ada ini. 600 ada ya? 600 per kios. Itu jumlah apa? Kontribusi yang maksimal jumlahnya. Ada yang lebih rendah lagi membayarnya? Ada yang di bawah, ada yang 400. 400. Ada yang 300? 300 ada. 300 ada. Perbedaannya apa Bang? Kalau di atas ini kan janjinya pakai AC semua. Kan Dek? Pakai AC kan? Ini AC nggak hidup kan? AC tidak hidup ya? Ya. Kalau yang bayar 300 berarti tidak pakai AC? Tidak pakai AC. Yang Itulah bayar dua. 600 itulah yang pakai AC? Pakai AC.
Itu sudah berlangsung berapa lama Bang yang pembayaran maintenance ini? Untuk yang AC, perbaikan plafon itu sudah berlangsung berapa lama? Sudah ada sekitar 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun ya. Tapi meskipun sudah membayar maintenance ini bisa kita lihat juga Bang ya. Ini lantai juga retak ya. Ya Bang, ini tidak pernah ada perbincangan dengan orang apa Bang? Pengelola pusat pasar ini. Abang sebagai ketua Aspindo. Kalau perbincangan udah sering. Kapan terakhir Bang berbincang sama pengelola pusat pasar? Kira 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan lalu. Yang Abang jumpai siapa ketika itu? Ketika itu yang kita jumpai orang apanya aja, orang PD pasar. Orang PD pasar ya? Ya, tapi namanya saya enggak. Tapi sudah Abang sampaikan keluhan dari para pedagang. Kerusakan termasuk kerusakan dari tidak hidupnya AC, pecahnya lantai keramik-keramik ini, lalu ada plafon yang jebol juga sudah Abang sampaikan ya? Sudah. Jawaban mereka apa ketika itu Bang? Nanti kita perbarui, kita baguskan semua. Jadi maka dibuatlah acara di 2.000 per hari tambahan, masukkanlah pihak ketiga untuk membenahi pasar ini. Ya. Tapi Abang punya kios di sini Bang? Punya Punya kios ya? Ya. Berapa kios Abang punya? 1? 8 kios. 8 kios. Satunya kutipannya sama juga, Ya, sekitar 300 sampai 600. Lalu dengan tidak adanya perbaikan ini, apa kerugian yang Abang rasakan? Ya, kerugian yang saya rasakan kurangnya konsumen datang kemari. Konsumen datang ke sini agak berkurang Bang ya? Sebelumnya berapa persen Bang? Terus biasanya penjualan kita satu hari itu bisa 20 juta satu hari seluruh kios. Kalau saat ini? Sekarang udah turun jadi 4 juta. 4 juta Bang ya? Berapa persen? Iya. Tapi dipengaruhi juga dengan adanya penjualan online kalau ini tidak bisa diperbaiki, tidak bisa ada perawatan lagi Bang ya? Ya. Iya Bang, ini kan sudah berlangsung selama 3 bulan pembayaran maintenance Bang ya? Ya. Ya tapi sebelum masuk ke situ Bang, ini ada lift juga Bang. Tampaknya kumuh Bang ya? Ya. Ini sudah berlangsung berapa lama nih Bang? Lift sudah dari tahun berapa? Oh ini dari awal udah ada juga ini. Tahun berapa? 98. 98. Enggak ada ini. Berarti di lantai 3 dan lantai 2 nih Bang ya? Ya. Tapi tidak hidup di lantai 2 Bang ya? Dari dua kayak hidup. Ya. Ini termasuk salah satu pembiayaan dari pengutipan maintenance Bang ya? Ya. Sudah disampaikan ke pihak pengelola pasar, Udah sampaikan itu. tapi tidak ada gubresan juga Bang ya? Karena dia kan janjinya begini hari itu. Dia dikutip seluruh pedagang 2.000 ditambah kutipannya dari biasa. Dia janji akan membenahi seluruh pasar ini dengan baik. Dengan baik. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada. Nyata sampai sekarang Iya. tak tahu saya apa yang dikerjakannya nih. Iya. Maintenance nih. Iya. Ini kan sudah berlangsung selama 3 bulan Bang ya, maintenance. Ya, 3 bulan. Lebih kurang. Tapi tidak ada perbaikan, lalu akankah? Ini kan tentu banyak para pedagang yang mengeluh ke pihak Aspindo. Seluruh Abang pedagang sekarang bicara sama saya. Iya. Jadi saya sulit untuk menjawabnya pedagang ini. Apa yang mau saya jawab lagi? Ada rencana untuk menghentikan pembayaran iuran tersebut Bang? Kalau seandainya ini tidak berjalan, Baik. nggak berjalan dengan baik, mungkin saya stop. Nggak boleh kita bayar lagi. Biar kami pedagang aja yang menyelesaikan persoalan ini. Kapan rencana itu terrealisasi Bang? Mungkin kita tunggulah dalam sebulan ini. Iya. Baik, terakhir. Bulan ini kalau nggak ada juga AC nggak bagus, wayar lampu tidak diganti, ini lah wayar lampu ini semua ada banyak yang hancur. Karena udah 35 tahun mau pajak ini. 35 tahun sampai sekarang juga ada sampai tidak sekarang. perbaikan ya? Belum ada perbaikan, hanya yang lama-lama ini aja yang lebar. Ini udah banyak. Ini harusnya nih wayarnya harus kita ganti. Iya. Baik, Bang Mas Rizal, terakhir apa yang ingin Abang sampaikan ke stakeholder terkait dengan tidak adanya perawatan dan juga perbaikan dari gedung pusat pasar dan juga pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Medan? Ya, kalau seandainya ini tidak terlaksana juga, yang pihak ketiga ini, mantener ini tidak juga membaguskan sesuai dengan keinginan pedagang, masyarakat pedagang yang ada di pusat pasar ini, saya akan menghentikan pembayaran yang tambahan 2.000. Baik. Kenapa? Ini menyusahkan pedagang. Kenapa? Selama ini pedagang bilang sama saya, bagaimana nih Pak? Bagaimana nih Pak? Pertanyaan sama saya. Jadi
Jadi saya sulit untuk menjawabnya. Jadi kalau seandainya nggak juga dibaguskan, makanya saya akan ambil alih semua pekerjaan maintenance ini. Baik. Biar kami yang menyelesaikan semuanya. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Mas Rizal Mandes. Kita berharap semoga persoalan di pasar-pasar tradisional segera diperbaiki Bang ya, segera terrealisasi. Ya. Terima kasih Bang. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu Bang ya. Amin.